prinsipnya KIT Batang, menyatakan diri siap, masih menunggu letter of intent, dan kami yakin sih, apa kami siapkan untuk, mendukung, keberhasilan operasi Foxconn di KIT Batang khususnya. Oke, kira-kira targetnya sendiri Pak sudah dikabarkan begitu kira-kira kapan akan proses ini akan, deal fix begitu Pak? Biasanya nanti bisa cepat setelah, kita dapat letter of intent, kemudian kedua tim teknis, membahas term sheet, nggak lama setelah itu kita bisa signing, Mbak. Kan kalau dari segi, kesiapan ya untuk KIT Batang sendiri menerima investasi dari Foxconn juga sudah sejauh apa sih Pak, Adler? Karena kalau kita ingat, kita throwback lagi begitu beberapa tahun yang lalu kan Foxconn ini juga, ada beberapa permintaan termasuk di antaranya tanah, kemudian juga tax holiday segala macam begitu kan. Jadi ini kira-kira di tahun ini adakah request-request ataupun juga permintaan khusus dari Foxconn begitu Pak? Sejauh ini di tahap persiapan memang baru dari, teman-teman kami di BKPM, ya mengupdate kami kebutuhan kira-kira, jadi persiapan kami lebih ke suprastruktur, Mbak. Jadi untuk infrastruktur semuanya sudah kita, bisa pastikan sudah siap, bahkan, PLN sudah masuk, semua dan sekarang lagi tahap kita untuk menjajaki kemungkinan menyiapkan, IPAL ya, fasilitas penanganan limbah B3-nya juga. Jadi sudah jauh secara teknis persiapan kami menyambut datangnya Oke. Foxconn. Terkait dengan tadi kan selain Foxconn yang dikabarkan juga akan mengambil lokasi di, KIT Batang, kira-kira perusahaan apa lagi nih Pak yang dikabarkan juga akan berinvestasi ataupun juga akan mengambil lokasi di KIT Batang? Terima kasih Mbak, pertanyaan menarik nih sebenarnya, betul-betul gula yang sangat manis Mbak, KIT Batang dengan, luas 4.300, fase 1 sekarang seluas 3.100, kami di fase 1 seluas 450 hektar, dari klaster 1 3.100 itu udah sold out. Jadi kami udah mulai gerak ke fase 2, lagi pematangan lahan 1.000 hektar. Nah di sini nanti kira-kira Foxconn akan, berlokasi. Nah pada tahap ini, kita betul-betul mematangkan semua, menarik infrastruktur, dan membangun semua sesuai kebutuhan dari calon tenan. Konfigurasinya juga bermacam-macam, ada yang baterai, ada yang kaca, ada yang keramik, ada yang motor listrik, dan alat kesehatan. Semua untuk yang lokal cenderung, kami upayakan berorientasi ekspor ya, seperti arahan pemerintah. Above all dari semua adalah kita juga menyiapkan kesiapan tenaga kerja di Jawa Tengah, supaya bisa, mengisi dan, meningkatkan, PAD juga, dan pada akhirnya akan tentu, menjadi agen dari pemulihan atau pertumbuhan ekonomi Indonesia. Harapan yang Oke. tentu besar, di punggung KITB. Oke, dari mana saja begitu Pak kisi-kisi yang mungkin diberikan kepada kami begitu kira-kira investornya dari negara mana saja? Sekarang ada Korea 2 ya, kemudian ada India, ada UK juga, ada Taiwan, dan yang sedang progressing itu ada dari Amerika, dari Belanda, semua masuk final stages. Harapannya di kuartal pertama, kami bisa signing lagi, mungkin sekitar 114 hektar. Yang di bulan Januari sudah closing 16 hektar, Mbak. Adler kalau kita lihat begitu kan di masa pemulihan ekonomi kita ketahui juga banyak negara yang sudah semakin, sadar begitu untuk, tidak memfokuskan pabriknya di satu tempat dan tentu tantangan utama kita ini adalah negara-negara, Vietnam, kemudian juga China begitu, ini juga masih menjadi, target-target ataupun juga, tantangan kita begitu terkait dengan, persaingan lokasi bisnis begitu. Nah ini kira-kira strategi-strategi yang perlu dilakukan oleh Indonesia kira-kira seperti apa sih Pak Adler agar bisa terus menggait gitu investor atau investasi di tanah air? Baik Mbak, terima kasih. Jadi, sebenarnya apa yang sudah dicanangkan oleh Pak Jokowi tepat Mbak. Didukung dengan kabinet yang demikian, positif terhadap gagasan ini, kita berhasil membangun KITB dalam waktu 1,5 tahun, dan luar biasa, jumlah tenan dan antusiasme dari pasar yang masuk ke KITB terhadap, pesaing Vietnam khususnya dan Thailand ini semua udah kita jajaki pada saat pembuatan feasibility study. Jadi kita sudah benchmarking Mbak dengan 2 negara tersebut,
dibantu oleh Bapak Ibu di BKPM sehingga kami betul-betul, kompetitif. Walaupun kompetitif, kami masuk ke ruang yang komparatif sehingga kami punya keunggulan yang sulit disamakan oleh negara manapun di Asia Tenggara khususnya. Karena kita sadar potensi Indonesia adalah selain dekat dengan komoditi, resources, juga dekat dengan pasar. Jumlah penduduk yang 273 juta ini adalah pasar yang sangat manis bagi beberapa industri-industri yang padat karya khususnya dan, KITB menyiapkan diri untuk sampai, ke sana Mbak, melalui proses digitalisasi dan segala macamnya, sehingga secara komparatif kami juga lebih unggul, dari yang ada di pasar saat ini, khususnya dalam, berkompetisi dengan Thailand dan juga Vietnam. Demikian Mbak.